Hai teman-teman semuanya, perkenalkan aku Andres Safidra dan mungkin ini adalah video panjang pertamaku di YouTube yang dimana di sini aku membuat video dengan judul cara aku mendapatkan 50 juta pertama di usiaku yang ke-20 tahun. Dan kenapa aku membuat video seperti ini? Karena aku ngerasa di era ekonomi sekarang mungkin aku perlu membagikan pengalamanku atau caraku mendapatkan 50 juta pertama di umurku yang walaupun masih 20 tahun. Dan sering banget aku baca komentar-komentar dari netizen di berbagai platform media sosial yang dimana sulit banget tentunya ya buat teman-teman untuk mencari nafkah di usia sekarang. Dan buat teman-teman yang belum kenal aku sekarang saat ini sedang menjalani masa profesi di kedokteran atau masa koas. Di masa koas ini istilahnya tuh kita masih mengeluarkan uang untuk biaya kuliah, dan aku sama sekali belum ada pekerjaan dan aku belum ada gaji sama sekali. Aku di sini udah nggak punya ayah, aku juga punya tanggungan buat diri aku sendiri, buat ibu aku dan buat adik aku. Kita, terutama aku ya, aku anak cowok dan anak pertama, tentunya perlu memikirkan dari berbagai cara bagaimana cara aku bisa mendapatkan uang. Oke, langsung gak usah basa-basi. Mungkin dari cara aku pertama mendapatkan uang 50 juta yang pertama dari umur 20 tahun ini adalah yang pertama yang perlu kita tanamkan di hati kita itu adalah niat ya teman-teman ya. Niat untuk beribadah istilahnya. Karena kita bekerja atau kita mencari uang juga itu hitungannya ibadah ya teman-teman ya. Dan bagaimana cara kita memanfaatkan uang itu menjadi suatu keberkahan agar apa yang udah kita kerjakan juga menjadi ladang pahala untuk kita. Dan itu yang perlu kita niatkan di hati kita. Kita harus mencari uang untuk mencari nafkah tentunya dan mencari keberkahan. Dan baik, itu yang pertama tadi soal niat. Yang kedua adalah jangan malu ya teman-teman ya. Walaupun umur teman-teman di sini ada yang masih belasan tahun atau udah 20 tahun atau mungkin udah 30 sampai 40 tahun, kita nggak tahu penonton di sini. Jangan pernah ada rasa malu teman-teman ya. Garis hidup kita itu masing-masing berbeda. Garis mulai hidup kita masing-masing berbeda. Cara kita memulai hidup kita masing-masing berbeda, dan cara finish hidup kita juga berbeda. Itu kita nggak usah malu teman-teman, selagi apa yang kita kerjain itu halal dan apa yang kerjaan kita berkah dan kita nggak ada merugikan orang lain, fine-fine aja teman-teman. Tuhan punya cara terbaik untuk memberikan hambanya rezeki. Karena menurut aku di kesulitan ekonomi aku sekarang, walaupun aku ngerasa uang aku nggak banyak-banyak banget, tapi aku ngerasa Tuhan itu udah baik banget sama aku, karena Tuhan memberikan aku rezeki lebih berupa umur yang masih panjang, sehat, dan aku bisa bekerja. Oke, mungkin itu dua hal yang harus kalian ingat, yaitu pertama niat dan kedua adalah jangan malu. Per hari ini, per video ini dibuat sekarang umur aku udah 23 tahun dan aku udah mulai kerja itu dari 18 sampai 19 tahun. Dan aku itu ya teman-teman, aku tuh nggak kerja dari perusahaan, nggak kerja kantoran, nggak kerja ikut orang, itu enggak. Tahun 2019 pertama kali aku itu berjualan sepatu brand lokal yang limited yang minta ampun, dan itu harus rebutan sama orang-orang, yaitu sepatu Kompas dari Bandung ya teman-teman ya. Buat yang belum tahu sepatu Kompas adalah brand sepatu dari Bandung yang saat itu 2019 itu bener-bener jadi rebutan, dan harganya waktu itu harga retailnya seingat aku masih 200 sampai 300 ribuan. Dan kalau aku dapat sepatu itu, aku jual dengan harga 600 sampai 800 ribuan. Itu yang terus aku tabung penghasilan aku waktu itu dari SMA sampai sekarang juga aku masih sih jualan sepatu Kompas. Dan dari sepatu Kompas ini aku berkembang lagi, memikirkan lagi selain sepatu ini kira-kira aku harus jualan apa lagi ya. Karena aku ngerasa kalau sepatu Kompas itu waktu 2019 ya, aku ngerasa itu sepatu Kompas gak mungkin bakal serame ini terus sampai ke depan nantinya. Dan terbukti di tahun 2025 semua orang udah gampang banget dapetin sepatu Kompas, dan alhamdulillahnya aku punya rencana cadangan. Untuk brand lokal sendiri aku nggak jual sepatu Kompas aja, aku jualan brand Rukas, brand Preves, brand Cambre, brand Telepati, dan masih banyak lagi. Dan kalian bisa pantengin Instagram jualan aku di 5juli@supply. Selain jualan brand lokal, aku juga mikirin kan waktu itu kira-kira aku jualan apa lagi ya gitu kan. Jadi aku mulai nih nyari-nyari yang lain. Aku jualan skincare, aku jualan baju bola, aku jualan baju bekas, thrift ya bahasa kerennya ya. Aku jualan casing HP, aku jualan preset foto dan video, aku juga membuka jasa editor dan video, dan banyak banget hal-hal yang bisa aku kerjain. Dan alhamdulillah dari semua yang aku kerjain itu semuanya bisa aku tabung, dan alhamdulillah aku dapat 50 juta pertama di umurku 20 tahun. Dan kenapa di video ini aku cuma membuat video cara mendapatkan 50 juta? Karena menurut aku 50 juta adalah angka realistis kalau
dari semua pekerjaan yang telah aku lakukan. 50 juta itu angka realistis untuk ditabung. Dan kalau aku membuat video 100 juta mungkin itu terdengar terlalu berlebihan dan terlalu tinggi. Karena selain aku jualan, aku juga balik lagi ke tadi, aku juga membuka jasa berupa editan foto atau video, dan aku juga hobi. Alhamdulillah aku hobi juga di dunia fotografi, dan aku juga terjun ke dunia affiliate. Dan di dunia affiliate ini aku gabung di 2 platform, yaitu Shopee dan TikTok. Aku suka ngonten dan kadang aku juga buat video-video random. Jadi kadang aku sering ngepost kan di Instagram aku sama di TikTok aku sering membuat video-video random, dan alhamdulillah kadang insight-nya juga rame. Nah, dari insight yang rame itu alhamdulillah aku juga ditawarin beberapa endorse dan ditawarin beberapa kali visit ke brand-brand yang memiliki kafe atau warung makan dan lain-lain. Alhamdulillah, kalau aku simpulkan teman-teman, dari semua pengalamanku dari tahun 2019 itu aku pertama kali mulai jualan sepatu ya teman-teman. Dan sebenarnya di awal-awal aku mau jualan itu, almarhum ayahku dulu sempat ngelarang karena dia ngerasa dia bisa memberikan anaknya nafkah gitu kan. Maksudnya ya, hati orang tua kan pasti ada mikir kayak gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah aku di hati aku waktu itu yaudah aku pengen tetap jualan, aku pengen tetap usaha sendiri, aku pengen punya uang sendiri. Karena aku nggak tahu nasib ke depan, dan memang Allah lebih sayang sama ayah aku. Untuk teman-teman semuanya, mungkin untuk tips memulai ya teman-teman ya. Untuk tips memulai mungkin teman-teman bisa banget untuk mencari barang-barang sekiranya limited atau yang diperlukan orang banyak. Itu teman-teman bisa nih kayak buka buka platform Facebook. Mungkin biasanya di Facebook tuh ada kayak grup-grup gitu kan, masing-masing kota pasti ada tuh grup-grup informasi di kota. Biasanya itu kalau kalian aktif di Facebook, kalian tuh bisa cari barang-barang yang sekiranya tuh barang apa yang diperlukan oleh orang-orang banyak. Nah, ini misal kalau aku sering lihat di Facebook tuh ya, biasanya ada ibu-ibu yang jualan daster atau ada ibu-ibu yang open PO jualan kue. Nah, biasanya itu daster itu ya teman-teman, ya anggap ibu itu jualan daster 50.000. Kan dia pasti punya harga paling murahnya kan saat dia mengambil barang itu. Anggap harga bersih yang diambil adalah 10.000. Berarti kan setiap dia menjual daster itu seharga 50.000, berarti dia dapat untung 40.000 nih teman-teman. Kalau 40.000 ini dia berhasil menjual 10 daster, berarti dia udah dapat 400.000 dari jualan daster. Jadi teman-teman, aku nggak bisa menyamaratakan nasib aku ke kalian, tapi aku memberikan pengalaman aku, memberikan cara aku berhasil, istilahnya itu walaupun sekarang nggak gede-gede amat ya, tapi aku berhasil membangun tokoh atau membangun nama tokohku di kota aku sendiri. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang kalau orang-orang di sekitar kota aku kalau pengen mencari barang brand lokal atau barang-barang limited pasti itu menghubungi aku, karena mereka percaya kalau aku tuh bisa dapetin barang-barang limited. Jadi untuk sekarang mungkin teman-teman boleh banget bangun nama dulu, bangun brand dulu, atau bangun tingkat kepercayaan diri atau tingkat kepercayaan orang lain ke diri kita terlebih dahulu. Jadi boleh banget nih sekarang riset pengen jualan apa, atau coba daftar affiliate deh teman-teman. Affiliate Shopee dan TikTok itu benar-benar membantu aku banget, karena kalau jualan kan nggak setiap hari ya teman-teman ya, nggak setiap hari kita omsetnya naik, bahkan nggak setiap hari ada orang belanja. Jadi dari affiliate inilah juga benar-benar bantuin aku untuk memberikan aku tambahan, untuk aku membayar UKT, untuk aku makan sehari-hari. Karena aku juga merantau teman-teman, karena kita tuh nggak bisa ngandelin orang teman-teman. Walaupun kita punya keluarga, kita punya paman, bibi, dan lain-lain, kita tuh nggak bisa ngandelin mereka, karena juga mereka punya tanggungan masing-masing di rumah mereka, dan kita ngandalin diri kita ya teman-teman ya. Terutama buat teman-teman yang sandwich generation, buat teman-teman yang udah nggak punya ayah atau nggak punya orang tua lagi yang bisa menafkahi, ini adalah video yang pas sih menurut aku buat teman-teman. Jadi strateginya yang bisa teman-teman terapin adalah mencari kesukaan dari diri masing-masing, mencari apa yang kalian suka dan apa yang kalian hobi, itu bisa kalian jadiin uang. Oke, mungkin video aku cukup sampai sini dulu. Jadi balik lagi ke teman-teman itu sukanya apa, hobinya apa, itu yang teman-teman lakuin, dan pikirin gimana cara apa yang kita suka, apa yang kita minati itu menjadi tambahan buat kita atau menjadi masukan atau pendapatan buat kita. Aku juga masih terus mencari apa yang sekiranya
bisa menjadi tambahan buat aku. Sekarang aku memang mikirin itu juga. Aku doain juga teman-teman di rumah semuanya bisa punya pekerjaan tetap dan pekerjaan yang layak, dan semoga rezeki kita diatur sama Tuhan, diatur yang terbaik, dan yang terbaik pokoknya yang terbaik untuk kita semua, dan semoga rezeki kita dilancarkan selalu. Amin teman-teman. Mungkin sekian video aku kali ini. Mungkin kedepannya aku akan nge-share berbagai hal tentang ekonomi atau tentang affiliate mungkin ya teman-teman, atau beberapa tips jualan mungkin, karena kalau aku jelasin semua di video ini akan terlalu panjang. Jadi ini adalah video perkenalan. Jadi inilah video perkenalan aku, video pertama aku, video YouTube pertama aku yang durasinya panjang, dan di video ini aku cukup mungkin sharing pengalaman aku aja. Oke, mungkin sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin teman-teman juga ada pengalaman nih cara mencari uang atau mencari cuan di era ekonomi sekarang tuh gimana, kira-kira kita diskusinya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian video aku kali ini. Bye bye.